Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wiluk Trisyo Gunawan, NPM 2240401109. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategi. Baik, dalam dunia bisnis yang terus berubah dan kompetitif, penting bagi organisasi untuk memiliki landasan yang kuat dalam mengelola sumber daya manusia, serta merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang. Inilah tempat di mana keterkaitan antara MSDM dan manajemen strategi memainkan peran kunci. Dalam presentasi ini, saya akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana dua elemen ini tidak hanya terkait, tetapi juga saling memengaruhi dalam mencapai kesuksesan organisasi. Mari kita jelajahi konsep ini terlebih lanjut. Kita masuk kepada apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan strategis dalam mengelola tenaga kerja di suatu organisasi. Ini melibatkan perencanaan, perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, evaluasi kinerja, dan manajemen hubungan antara karyawan dan organisasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan produktivitas karyawan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. MSDM juga berfokus pada pengelolaan perubahan organisasi, diversitas, inklusivitas, dan memastikan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab terhadap aktivitas organisasi bisnis yang berhubungan dengan staf yang beragam melalui pelaksanaan fungsinya. Berikutnya, apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah pendekatan terorganisir dalam mengarahkan suatu organisasi menuju tujuan jangka panjangnya. Ini melibatkan proses merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan serangkaian langkah yang dirancang untuk mencapai visi dan misi dari organisasi. Proses manajemen strategi dimulai dengan mengidentifikasi tujuan jangka panjang organisasi serta nilai-nilai yang mendasarinya. Kemudian, analisis lingkungan internal dan eksternal dilakukan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat memengaruhi organisasi. Dengan informasi ini, rencana strategis dirumuskan. Ini mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengoptimalkan potensi organisasi dan mengatasi tantangan. Rencana ini melibatkan alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan waktu. Selama implementasi, organisasi mengarahkan upaya mereka sesuai dengan rencana strategis. Evaluasi terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan target tercapai. Jika perlu, rencana dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal ataupun internal. Manajemen strategi juga melibatkan pengembangan keunggulan kompetitif, yaitu faktor yang membedakan organisasi dari pesaingnya. Ini bisa berupa inovasi, biaya yang lebih rendah, kualitas unggul, atau keahlian khusus. Dengan demikian, manajemen strategi membantu organisasi menjaga arah yang konsisten, memastikan efisiensi sumber daya, mengantisipasi perubahan, dan mencapai keunggulan jangka panjang. Berikutnya, manajemen strategi membantu perusahaan dalam mengidentifikasikan peluang, merumuskan langkah-langkah yang relevan, melaksanakan tindakan, dan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil dan perubahan dalam lingkungan bisnis. Pengaruh MSDM terhadap manajemen strategi. Yang pertama itu adalah penyediaan sumber daya manusia berkualitas. Manajemen sumber daya manusia memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan strategi. Tanpa sumber daya manusia yang tepat, strategi yang hebat mungkin sulit diimplementasikan. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Manajemen sumber daya manusia memfasilitasi pelatihan dan pengembangan karyawan sesuai dengan kebutuhan strategi bisnis.
Ini membantu dalam menciptakan tim yang kompeten untuk menghadapi tuntutan pasar yang terus berubah. Dan berikutnya ada keterkaitan antara manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategi. Manajemen sumber daya manusia mendukung implementasi manajemen strategi dengan mengelola sumber daya manusia agar sejalan dengan tujuan bisnis. Jika tujuan strategis perusahaan adalah memperluas kehadiran global, manajemen sumber daya manusia akan membantu mengidentifikasi karyawan yang memahami pasar internasional. Yang berikutnya ada perencanaan tenaga kerja yang efektif. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja yang baik adalah langkah penting dalam manajemen strategi. Manajemen sumber daya manusia berkontribusi dengan menyediakan data, mengenal jumlah, kompetensi, dan kebutuhan masa depan tenaga kerja. Tanpa kecocokan antara kebutuhan tenaga kerja dan tujuan strategis, organisasi mungkin kesulitan mencapai sasaran jangka panjangnya. Yang berikutnya ada pengembangan karyawan. Untuk mencapai tujuan strategis, karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan rencana strategis memiliki potensi untuk menghasilkan dampak yang lebih besar. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan agar karyawan dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang berikutnya ada implementasi strategi yang sukses. Implementasi strategi sering melibatkan perubahan dalam berbagai tingkatan organisasi. Manajemen sumber daya manusia memiliki peran dalam memfasilitasi perubahan ini melalui komunikasi yang efektif, manajemen perubahan, dan pengelolaan ekspektasi karyawan terkait perubahan tersebut. Selanjutnya ada kinerja karyawan yang membawa keberhasilan. Kinerja karyawan yang tinggi dapat berdampak positif pada pencapaian tujuan strategis. Manajemen sumber daya membantu dalam mengevaluasi kinerja karyawan, memberikan umpan balik, dan menciptakan sistem insentif yang mendorong kinerja yang optimal. Yang berikutnya ada budaya organisasi yang mendukung strategi. Budaya organisasi memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi strategi. Manajemen sumber daya manusia terlibat dalam membentuk dan memelihara budaya yang mendukung nilai-nilai dan tujuan strategis organisasi. Dan berikutnya keadilan kompensasi dan motivasi. Sistem kompensasi yang adil dan insentif yang tepat dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja tinggi. Manajemen sumber daya manusia merancang kebijakan kompensasi yang sesuai dengan strategi organisasi untuk memastikan karyawan merasa dihargai dan termotivasi dengan cara memberikan uang kompensasi secara lebih mengingat jam bekerja mereka. Seperti itu. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam kesimpulan. Secara keseluruhan, manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategi saling terkait karena keduanya berfokus pada mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dengan cara yang paling efektif. Integrasi yang baik antara kedua konsep ini dapat menghasilkan sinergi yang kuat dan membantu organisasi menghadapi perubahan lingkungan bisnis dengan lebih adaptif dan sukses. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.